Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Salam dengan nomor NPM 221074, kelas C, dan di sini saya mau memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Organisasi Perusahaan dan Kepailitan. Dan di sini juga saya membawa bagian D nomor 1 dan 2. Soalnya itu reflektif kritis, politik oriented connection. Terus menurut Anda apakah pengaturan tanggung jawab direksi dalam UPT saat ini telah profesional? Di antaranya kebutuhan pelindungan stakeholder dan kebutuhan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berani mengambil resiko, dan berikan rekomendasi normatif untuk perbaikan pengaturan tanggung jawab organ perusahaan di masa mendatang. Dan di sini jawaban saya, menurut saya pengaturan tanggung jawab direksi dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu UPT, belum sepenuhnya proporsional. Dikarenakan meskipun memberikan perlindungan kuat bagi stakeholder seperti kreditur dan pemegang saham minoritas melalui prinsip personal liability atas kelalaian atau kesalahan. Ketentuan ini cenderung menghambat iklim usaha inovatif akibat ketentuan direksi akan dituntut pribadi atas resiko bisnis wajar. Perlindungan stakeholder memang sudah memadai lewat pengawasan komisaris dan RUPS, tetapi absennya safe harbor seperti bisnis judgment rule membuat pendekatan tanggung jawab terlalu absolut, sehingga pengusaha enggan berani ambil resiko strategis seperti ekspektasi atau R dan D. Berbeda dengan yurisdiksi maju yang menerapkan standar reasonable. Sebagai rekomendasi normatif, amandemen pasal 97 ayat 5 UU PT disarankan memasukkan bisnis judgment rule secara eksklusif untuk melindungi direksi dari liability jika keputusan diambil dengan iktikad baik, informasi memadai, serta tanpa konflik kepentingan, sambil membatasi tanggung jawab pribadi hanya pada kasus gross negligence atau fraud. Pendekatan hybrid mirip Delaware, US atau Singapura dan dapat diadopsi dengan pengujian realistis oleh pengadilan dan penguatan pelaporan transparan kepada komisaris guna menciptakan keseimbangan antara akuntabilitas dan dorongan inovasi bisnis ke depan. Dan yang kedua yaitu kepailitan. Lembaga jasa keuangan tidak lagi dipandang sebagai sengketa perdata murni, melainkan sebagai isu stabilitas sistem keuangan nasional. Dan terus di analisis keterkaitan prinsip fiduciary duty dan statutory duty mengurus perusahaan, kewenangan OJK seperti Gateker Insurance dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dalam rejim kepailitan. Dan jawaban saya yaitu kepailitan lembaga jasa keuangan LJK kini diposisikan sebagai isu stabilitas sistem keuangan nasional, bukan sekedar sengketa perdata biasa, sehingga melibatkan keterangan era atau fiduciary duty pengurus, kewenangan OJK sebagai gatekeeper, dan keperlindungan konsumen. Prinsip fiduciary duty serta statutory duty pengurus LJK berdasarkan UU PT pasal 97 dan Undang-Undang Perbankan atau Asuransi mengharuskan pengurus prioritaskan kelangsungan usaha kepentingan deposan atau konsumen, di mana pelanggaran dapat memicu pailit
dengan konsekuensi pribadi bagi pengurus atau kelalaian yang mengancam likuiditas. Kewenangan OJK sebagai gatekeeper isopertis melalui POJK No 17/2018 dan moratorium pilot. LJK mencegah proses pilot sembarangan untuk jaga stabilitas, sambil memastikan resolusi struktur yang selaras dengan statutoris bukti pengurus dalam menjaga solvabilitas. Keterkaitan ketiga terwujud dalam rezim kepilotan LJK, di mana OJK bertindak sebagai validator kepatuhan fiduciary duty sebelum pilot. Pengurus wajib laporkan dini resiko kepada OJK yang kemudian dilindungi konsumen via skema take over atau likuidasi terkontrol, mencegah efek domino sistemik. Pendekatan ini memastikan pengurus bertanggung jawab secara proaktif. OJK mengawasi proses insolvensi dan konsumen prioritas utama dalam pembagian aset pilot. Dan di sini jawaban saya sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dari jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.